Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, menjelang sore. Kembali lagi di channel saya Santana 70. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki bersama Santana 70. Tetap semangat. Sedikit saya menginformasikannya untuk teman-teman yang terutama pinjaman online yang gagal bayar. Sebelum menyaksikan berikutnya, kita nikmati dulu minuman air putih Cleo kita yang begitu nikmat. Minum dulu. Siap. Cleo kapanpun dimanapun tetap mantap. Cleo bos. Seger ya. Oke. Gini bang, pengalaman abang untuk gagal bayar, atau kita tidak setuju ya kalau dibilang gagal bayar ya, kita masih sanggup bayar. Betul. Tapi karena memang perekonomian kita yang lagi anjlok, ya insya Allah dengan kita tetap usaha, kita berusaha agar terlepas dari pinjaman online ini, karena pinjaman online ini sangat dikategorikan meresahkan apabila kita tidak dapat meminit ekonomi kita ya. Betul. Ya bang, suaranya dikeluarin dikit bang. Betul. Jadi harus minum dulu bang. Oh, minum dulu deh. Nah, jadi biar ini dulu suaranya biar keluar bang. Karena apa? Edukasi, informasi yang bermanfaat untuk teman-teman kita sangat bermanfaat untuk teman-teman, terutama yang abang alamin dalam hal pinjaman online ini, terutama tentang BI checking ya. Nah, BI checking itu pengalaman abang gimana nih bang? Yang dimaksud BI checking itu yang saya tahu kan untuk aplikasi yang ilegal. Nah, karena ilegal itu dia tidak terkonek dengan pihak-pihak bank yang ada di Indonesia ini. Nah, pengalaman abang gimana bang? Jadi susah semuanya. Susah semuanya. Bahkan ya saya mau pinjaman modal pun ke bank-bank tertentu, walaupun saya sudah bawa anggunan, itu tetap ditolak saya. Oh gitu ya. Karena nama saya sudah terdaftar di BI checking itu, terutama di OJK. Memang dari BI checking itu apakah abang melebihi budget? Umpamanya nih dari BI checking ada batas maksimal pinjaman belum terlunasi sebesar 5 juta umpamanya gitu. Nah dari 5 juta itu apakah itu termasuk ataukah harus 10 juta yang dimaksud gagal atau BI checking tersebut kita tidak bisa? Sih. Jadi kalau BI checking itu yang saya alamin, kalaupun kita sudah bayar semua pun tetap aja BI checking itu ada. Kalaupun misalnya pinjaman online ya ada beberapa aplikasi yang sudah lunas misalkan, terus yang tersisa itu yang ilegal. Jadi kan kalau kita secara logika yang legal sudah lunas berarti kan harusnya BI checking hilang ya. Ini enggak, tetap BI checking dan tetap tercatat saya di situ. Jadi tetap kan. Jadi gini, saya pernah dapat informasi, kebetulan ada teman kita ya, dulu saya masih suka main ke otoritas jasa keuangan atau OJK. Nah, kita datang ke OJK tuh untuk pembersihan. Betul. BI checking kita. Abang udah pernah alamin belum datang ke BI checking? Betul kan kalau di Jakarta dekat nih, di Jakarta Pusat. Saya pernah pelaporan ke OJK itu. Jadi untuk melihat saya ada hutang di mana lagi, ya kan? Nah, karena memang ada yang belum saya lunasi kemarin, itu sisanya sekitar 1 jutaan lebih lah ibaratnya, dan itu masih tercatat BI checking. Nah terus saya ngobrol lagi ke teman-teman ya yang ibaratnya punya kisah yang sama dengan saya. Ternyata yang sudah lunas pun BI checking masih berjalan Pak. Karena ada hubungannya biasanya kasus saya itu sama istri saya kasusnya. Jadi ketika kepala keluarga dan istrinya pasangannya itu BI checking salah satu, maka keduanya BI checking kecuali anak. Kalau anak gak BI checking. Nah masalahnya itu istri saya BI checking juga, termasuk saya. Akhirnya walaupun saya sudah lunas urusan utang saya, karena istri saya BI checking, maka saya juga BI checking Pak. Gitu Tetap ya? saya nggak hilang BI checkingnya. Satu karena pasangan. Begitu. Itu untuk kita
punya terpikirkan lagi untuk BI checking? Apakah memang kita mau mencoba, ingin tahu bener nggak nih yang katanya orang BI checking itu terdaftar, baik itu legal ataupun ilegal pinjaman online itu? Apakah hanya ingin mencoba atau bagaimana tuh? Saya mau coba, pengen tahu aja. Ternyata begitu kita datang ternyata benar ya bahwa BI checking itu tidak bisa kita meminjam kembali. Betul. Walaupun kita pakai agunan sertifikat rumah atau BPKB itu nggak bisa ya? Nggak bisa, ditolak. Kalau BPKB kecuali ke koperasi ya. Ada beberapa koperasi yang memang masih terima dia walaupun BI checking, tapi dengan catatan bunganya melambung lebih tinggi. Oh iya. Gitu. Tapi tempat makin dicekek dong Pak. Betul, makin ngecekek. Tapi kan yang kita alami itu kan kalau seandainya kita nggak pinjam uang lagi, kita nggak bisa nutupin pinjaman di aplikasi itu. Jadi kita banyak, saya termasuk saya itu terjerat di situ Pak. Terjeratnya. Saya bukan mengorek ya. Iya. Bisa terjadi seperti itu ya, kalau kategori hancurlah perekonomian dalam rumah tangga. Itu apa tuh faktornya? Apakah mungkin abang pernah tertipu ataukah pingin sesuatu? Apakah bisnis anjlok itu bisa? Awalnya pay letter. Awalnya pay letter itu yang kita beli barang duluan tapi bayarnya nanti. Jadi karena aksesnya terlalu mudah, saya waktu itu awalnya kan saya beli barang terus bayar nanti dicicil segala macam. Limitnya dikasih yang besar tuh, saya limitnya. Karena sering belanja, akhirnya saya sampai nggak sadar limitnya, hutangnya sudah banyak. Nah, beli apa itu Bang? Kebutuhan Pak. Karena banyak ya yang pay letter, abang tidak merasa beli, tapi ternyata di situ ada daftarnya tuh, kita membeli, kita ini padahal barangnya pun tidak nyampe ke rumah. Wah kalau itu sih nggak tahu tuh. Nggak tahu ya. Itu. Soalnya itu wah ya unsurnya penipuan sih. Karena apa, pernah ada laporan nggak pernah merasa beli, tapi ada tagihan. Nah, itu bukan begitu ya. Memang kita beli sesuatu. Betul. Ya ibaratnya kebutuhan rumah tangga lah. Betul. Gitu ya. Termasuk kayak saya beli handphone waktu itu kan udah dibayar nih, limit nambah. Jadi semakin dia nambah ya kita perilaku konsumtif ya. Akhirnya karena terlalu mudah ya saya belanja lagi sampai akhirnya tidak terbayar. Apa nggak dicek? Dicek kadang, cuman kan waktu itu karena saya masih kerja posisinya, ya saya berpikir bisa dibayar. Tutup lah karena ada gaji itu ya. Betul. Nah sekarang memang sudah di PHK atau bagaimana Bang? Di pengurangan sih semenjak COVID. Pengurangan COVID kemarin, karena imbas COVID juga ya. Betul, dan sampai sekarang sudah berjalan sampai 5 tahun COVID itu ya. Sekarang abang kegiatannya apa Bang? Saya ngojek sehari-hari Pak. Sekarang ngojek. Jadi ya karena nggak ada pilihan lain selain ngojek. Ngegrab ya? Shopee Food. Kalau ngegrab saya Bang, sama Bang, saya juga ngegrab juga. Ya. Gitu, tapi kalau kita yang kenal aja gitu. Betul. Tetap rute-rute itu ya kita tetap sesuai dengan bayaran aplikasi. Iya. Cari tambahan. Iya. Tapi memang segala sesuatunya tinggal kita mengatur Bang. Betul. Mengatur perekonomian apa nih kira-kira nih yang tadi kebutuhan konsumtif itu ya, yang kira-kira belum kita butuhkan, kita main aja karena dengan mudahnya akses pay letter itu ya. Iya, banyak banget. Saya juga sebenarnya nyesel banget saya. Mungkin kalau saat itu saya lebih bisa maintain keuangan, apalagi pay letter. Bisa ngatur ya, mungkin nggak gagal sampai sekarang ini. Sekarang tapi udah abaikan aja atau bagaimana nih sekarang setelah pinjaman itu bertumpuk akhirnya udah ganti ganti nomor atau apa? Saya masih tetap saya usahakan, bahkan debt collector nelpon terus sampai disamperin ke rumah, yang legal itu biasanya samperin ke rumah Pak debt collector. Tetap saya layani, tetap saya jamu, dan saya ngomong terus terang sama mereka. Sebenarnya sih kalau kita komunikasinya enak dengan debt collector atau di aplikasi, mereka enak juga kok. Yang penting kita nggak lari dan kita bertanggung jawab sih, itu aja. Makanya karena kan banyak yang nggak tahan itu ya, nggak tahan teror itu ya Pak. Betul. Kalau kita bisa menerimanya ini dengan tenang, nggak akan terbawa halusinasi, rasa takut ya Pak. Nggak rasa takut. Sebenarnya balik lagi ke situ, tergantung diri kita sendiri. Iya. Jadi gini teman-teman sahabatku semua terletak kembali kepada kita
bagaimana kita mengatur keekonomian kita ya. Betul. Jangan sampai kita ingin sesuatu tapi akhirnya terjebak dalam pinjaman online. Yang lebih mengerikan ini riba nih Bang. Ya. Nanti kapan waktu kita bahas tentang riba juga ya Bang ya. Boleh. Tapi yang jelas semua ada pelajarannya. Betul. Ya Bang ya, nanti kita lanjutin lagi nih Bang. Siap. Sambil menunggu kita minum lagi Bang. Siap. Karena air putih ini benar-benar tanpa efek samping. Bersama Cleo tetap oke Bu. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.